Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran IPS jenjang SMP atau MTS kelas 9. Pada kali ini video part yang ke-1. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua untuk menjadi referensi belajar menghadapi ujian sekolah. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silakan bisa subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita menuju ke soal. Soal nomor 1. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal adalah pengertian dari A. Interaksi antar ruang, B. Batas ruang, C. Ruang, D. Skala ruang. Jawaban yang benar adalah yang C, ruang. Soal nomor 2. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan wilayah B melemah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan adalah A. Saling melengkapi, B. Kesempatan antara, C. Kemudahan transfer, D. Interaksi berubah. Jawaban yang benar adalah yang B, kesempatan antara. Soal nomor 3. Perhatikan syarat terjadinya interaksi antar ruang di bawah ini. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Berdasarkan gambar di atas, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yang tepat adalah A. Complementarity, B. Transferability, C. Intervening opportunity, D. Connectivity. Jawaban yang benar adalah yang A. Complementarity. Soal nomor 4. Perhatikan simbol di bawah ini. Ada simbol ibu kota negara, simbol ibu kota provinsi, simbol ibu kota kabupaten atau kota, simbol kecamatan atau kota lain, simbol pelabuhan, simbol bandar udara, simbol gunung api tidak aktif atau mati, dan simbol gunung berapi. Berdasarkan gambar di atas, simbol peta yang tepat adalah A. Simbol titik, B. Simbol garis, C. Simbol warna, D. Simbol area. Jawaban yang benar adalah yang A. Simbol titik. Soal nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Judul peta, 2. Garis peta, 3. Skala peta, 4. Gambar peta, 5. Simbol peta, 6. Warna peta.
Berdasarkan tabel di atas, komponen peta yang tepat ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 6, D 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 3, dan 5, yaitu judul peta, skala peta, dan simbol peta. Soal nomor 6. Hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun perorangan dan kelompok manusia secara timbal balik disebut dengan A. Antar aksi, B. Interaksi sosial, C. Hubungan sosial, D. Kontak fisik. Jawaban yang benar adalah yang B. Interaksi sosial. Soal nomor 7. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Ada syarat-syarat suatu tindakan disebut interaksi sosial. Berikut ini yang bukan syarat terjadinya interaksi sosial adalah A. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, B. Berlangsung secara timbal balik, C. Harus bertemu langsung, D. Berkomunikasi menggunakan simbol-simbol. Jawaban yang benar adalah yang C. Harus bertemu langsung. Soal nomor 8. Perhatikan peta di bawah ini. Berdasarkan peta ASEAN di atas, letak astronomis wilayah ASEAN yang tepat adalah A. 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. B. 23 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 91 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. C. 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 91 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. D. 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jawaban yang benar adalah yang D. 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Soal nomor 9. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel 1, Brunei Darussalam dan Singapura. Tabel 2, Filipina dan Indonesia. Tabel 3, Thailand dan Kamboja. Tabel 4, Vietnam dan Laos. Berdasarkan tabel di atas, negara-negara ASEAN yang memiliki bentuk wilayah berupa kepulauan atau fragmented ditunjukkan pada Romawi A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah yang B. Tabel Romawi 2, yaitu Filipina dan Indonesia. Soal nomor 10.
Brunei Darussalam memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi yang melimpah, sehingga mendapat julukan A. Negara Khatulistiwa, B. Negara Petrodolar, C. Negara Pagoda Emas, D. Negara Gajah Putih. Jawaban yang benar adalah yang B. Negara Petrodolar. Soal nomor 11. Semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi pemerintah atau swasta, disebut dengan A. Pelaku ekonomi, B. Kegiatan ekonomi, C. Konsumsi, D. Produksi. Jawaban yang benar adalah yang A. Pelaku ekonomi. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 4. Memperkenalkan alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 5. Mempermudah mendapat alat kebutuhan bagi konsumen. Manfaat perdagangan antar pulau ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 1, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1, 2, dan 3. Soal nomor 13. Kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait disebut A. Ekonomi nelayan, B. Ekonomi kelautan, C. Ekonomi pesisir, D. Ekonomi maritim. Jawaban yang benar adalah yang D. Ekonomi maritim. Soal nomor 14. Hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab dinamakan A. Daratan, B. Benua, C. Pulau, D. Samudra. Jawaban yang benar adalah yang B. Benua. Soal nomor 15. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda di Indonesia. Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta, kemudian menemui Soekarno di rumahnya yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Para pemuda mengusulkan agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan, karena kalau tidak, sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia hasil pemberian Jepang. Soekarno-Hatta tidak setuju untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dan kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu sebelum sidang PPKI. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda berunding pada pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945.
Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Makna yang tersirat dari peristiwa tersebut adalah A. Bung Karno dan Bung Hatta tetap teguh pada pendiriannya agar proklamasi kemerdekaan tidak terburu-buru dan harus dimusyawarahkan dulu. B. Para pemuda memaksakan kehendak kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa sidang PPKI. C. Para pemuda dan Bung Karno serta Bung Hatta tidak mengalami titik temu dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. D. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dengan Bung Karno serta Bung Hatta, namun tetap saling menghormati dalam upaya kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah yang D. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dengan Bung Karno serta Bung Hatta, namun tetap saling menghormati dalam upaya kemerdekaan. Soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Pemberontakan DITII Jawa Barat, huruf A, pemimpin Kahar Musyakar. 2. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan, huruf B, pemimpin Ibnu Hajar. 3. Pemberontakan DITII Kalimantan Selatan, huruf C, pemimpin SM Kartosuwiryo. 4. Pemberontakan DITII Aceh, huruf D, pemimpin Daud Beruh. Dari tabel di atas, pasangan antara daerah pemberontak DITII dengan pemimpin pemberontakan yang tepat adalah A. 1A, 2B, 3D, dan 4C. B. 1B, 2A, 3C, dan 4D. C. 1C, 2A, 3B, dan 4D. D. 1D, 2A, 3B, dan 4D. Jawaban yang benar adalah yang C. 1C yaitu Jawa Barat SM Kartosuwiryo, 2A Sulawesi Selatan Kahar Musyakar, 3B Kalimantan Selatan Ibnu Hajar, dan 4D Aceh Daud Beruh. Soal nomor 17. Tujuan utama deklarasi ekonomi yang merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin adalah A. Untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. B. Untuk menghentikan defisit dengan mencetak uang dengan perhitungan matang sehingga dapat mengendalikan jalannya perekonomian. C. Merupakan strategi oleh pemerintah untuk menyukseskan perbaikan dan pembangunan ekonomi yang dirancang oleh Bappenas. D. Merupakan langkah dari ekonomi berdikari yang berusaha membangkitkan sektor agraris sebagai ciri khas perekonomian Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Soal nomor 18. Upaya yang dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia adalah dengan
A. Berusaha mengklaim budaya bangsa lain sebelum warisan budaya Indonesia sendiri diklaim oleh bangsa lain. B. Memasukkan materi warisan budaya Indonesia ke dalam pelajaran wajib bagi semua jenjang pendidikan di Indonesia. C. Mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk mempelajari, menguasai, dan melestarikan warisan budaya Indonesia. D. Mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB. Jawaban yang benar adalah yang D. Mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB. Soal nomor 19. Warisan cagar budaya Indonesia berikut ini yang telah mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO antara lain: A. Candi Borobudur, Candi Prambanan dan situs prasejarah Sangiran. B. Situs prasejarah Sangiran, kesenian wayang, dan kesenian angklung. C. Kesenian angklung, seni kain batik, dan kesenian reog Ponorogo. D. Kesenian reog Ponorogo, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Jawaban yang benar adalah yang A. Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan situs prasejarah Sangiran.